Selamat siang teman-teman sekalian. Senang kita jumpa lagi hari ini. Hari ini topik pembicaraan kita berbicara tentang siapa Tuhan yang benar. Ada beberapa pembicara, ada beberapa pedebat di sini. Salah satunya adalah saya terlibat di sini. Lalu ada Rifa, ada Bapak Muhammad Kace, Al Ayubi, dan beberapa. Perdebatan ini berlangsung 2 hari yang lalu saya rekam karena saya pikir ini baik ya untuk teman-teman untuk melihatnya, karena mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat untuk pengetahuan kita di dalam di dalam perdebatan yang kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus berkati kita. Salah, Ripa. Pembawa Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad. Dan tidak ada ayatnya Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad. Silahkan tunjukkan ayatnya kalau memang benar ada ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Di mana tempatnya dan siapa saksinya. Yang ingin saya sampaikan di sini, Muhammad itu siapa nggak jelas. Karena di Al-Quran itu nama Muhammad itu banyak. Sebelum lahir Muhammad juga banyak nama Muhammad. Jadi saya minta jelaskan, Ripa, setahu Ripa, di mana ayatnya Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Ayat yang mana? Tolong tunjukkan satu ayat saja. Oke, kalau memang Muhammad Kece dianggap tidak tahu apa-apa, boleh Ripa menjelaskan tentang ayat yang diturunkan kepada Muhammad, ayat yang mana? Silahkan dijawab, Ripa. Yang pertama, kamu berkali-kali menebar fitnah di dalam grup ini. Kamu bilang orang Islam adalah orang radikal teroris, sementara kamu mencatut orang-orang yang memang adalah orang-orang yang jahat. Dan otakmu tidak bisa mencerna bahwa tidak semua pengikut agama mampu menjalankan agamanya. Lalu kamu tidak berkaca bagaimana pendeta-pendeta Kristen mencabuli anak-anak kecil. 84 nama pendeta dirilis oleh Amerika Serikat. Kamu tidak pernah searching di Google karena kamu memang tidak paham, karena kamu kudet dan kamu adalah orang yang stres. Lalu kamu tidak paham di Amerika itu terjadi kekerasan rumah tangga, pembunuhan anak-anak di Amerika sangat banyak. Lalu apalagi perceraian bahkan kumpul kebo itu di negara pengikut Kristus sangat banyak. Sementara kamu katakan di Indonesia ini orang Islamnya radikal segala macam dengan fitnahan kotormu. Sementara kamu lihat orang Kristen di dalam Indonesia ini hidup dengan aman, damai dan tentram. Gara-gara politik kamu bawa-bawa semua ini ke dalam, kamu campur adukan politik dengan agama. Kamu adalah adiknya Abu Janda, kamu adalah orang yang sangat kotor dan licik, kamu ular beludak. Saya bisa buktikan itu. Kamu menuduh gerahamu Allah mencari orang Kristen untuk dibunuh, dan kamu itu membawa tuduhan. Lalu ketika Kang Al Ayubi menantang kamu termehek-mehek meminta maaf. Artinya kamu membawa fitnah. Sementara orang Kristen di sini bebas hidup merdeka di Indonesia ini dari sejak merdeka. Lalu kamu menuduh orang Islam yang mayoritas di Indonesia ini berbuat zalim kepada kalian hanya karena kami bersatu padu. Gila kamu ini. Kamu adalah orang stres yang harus dihindari untuk berdebat karena kamu nggak layak debat, kamu nggak punya ilmu apapun. Kamu tidak layak berdebat sama sekali. Walaupun saya masih mending dengan Tante Uti berdebat, walaupun dia bentafsir, muter-muter, masih mending saya memperlihatkan kekonyolannya kepada orang lain. Saya memperlihatkan penolakan Tante Uti dengan pernyataan Yesus dan pernyataan Elohim kepada orang lain agar orang lain terbuka matanya. Sengaja saya, nggak apa-apa saya layani Tante Uti, tapi kamu adalah orang yang tidak layak diajak bicara karena kamu adalah lebih jahal daripada Abu Jahal. Kayaknya nggak bener ya, dia bilang saya ngeyel apa. Saya nggak pernah seperti itu gitu loh. Dia asal ngomong aja nih si Rifa. Sekarang saya balikan lagi kepada Bapak Heri. Ketika Allah Subhanahu mengatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi, mana saksinya? Oke, mana saksinya? Tetapi kenapa kalian mempercayai itu? Ayo, kenapa kalian mempercayai itu? Karena kalian hanya percaya kan? Karena kalian hanya percaya. Tetapi ketika kamu mengatakan mana saksinya, roh Allah melayang-layang, oh saksinya tidak ada. Tetapi kan dia ada ininya, ada juru tulisnya.
Juru tulisnya itu adalah Musa, dan Musa itu mempunyai mujizat yang luar biasa, sangat luar biasa. Dia diberi visi misi yang luar biasa, sampai serinci-rincinya bisa dicatat oleh Musa. Sampai hari pertama dia menciptakan ini, karena siapa? Karena Elohim sendiri yang berkata-kata kepada dirinya. Elohim sendiri yang memberikan pengetahuan itu kepada dirinya. Tetapi kenapa saya mengatakan bisa dipercaya? Karena Musa lah yang mencatat itu, dan karena menunjukkan Musa memberi bukti bahwa dia punya mujizat yang luar biasa, sama sekali bermujizat Tuhan gitu loh. Iya kan? Musa itu ada bersama-sama gitu loh. Dia yang menciptakan, walaupun waktu itu dia belum datang, tetapi Elohim ada bersama dengan dia. Elohim lah yang memberi pengetahuan tentang itu, dan itu dibuktikan oleh Musa. Kenapa? Karena dia punya tanda ilahi. Dia punya tanda ilahi. Nah, sekarang balikin lagi kepada dirimu. Apa buktinya gitu loh? Apa buktinya? Dia nabimu mengatakan yang menciptakan langit bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, tanpa bukti, tanpa saksi. Lalu bagaimana cara melihatnya kalau dia menerima wahyu? Tak ada bukti kan? Gitu kan? Dia nggak punya bukti mujizat, dia nggak punya bukti apa-apa, begitu kan? Sebuah kitab suci itu ya, itu firman atau wahyu kepada rasulnya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada saksi atau enggak itu adalah pembuktiannya adalah isinya dari kitab suci tersebut, firman tersebut. Kitab suci tersebut bisa teruji oleh zaman ya, tidak pernah bisa dirubah-rubah ya, dan penghafalnya banyak. Kenapa bisa hafal? Kenapa bisa mudah dengan hafal? Alasan kaum Kristen kan selalu begitu, selalu cuma dihafal doang tapi nggak paham isinya. Justru dengan gampang sekali Al-Quran dihafal itu semakin menunjukkan bahwa itu adalah wahyu Allah ya, wahyu Tuhan. Apa korelasinya? Korelasinya adalah manusia ini ciptaan Allah. Berarti kapasitas otak kita, memori otak kita itu sudah terprogram dengan apapun yang tercipta oleh Allah ya, seperti Al-Quran. Karena memang sama penciptanya, Al-Quran itu diciptakan oleh Allah, otak kita memorinya dikasih chip memori yang bisa cepat menangkap apa yang diciptakan Allah, makanya cepat hafal ya. Itu korelasinya. Dan satu lagi, kitab suci Al-Quran itu tidak pernah direvisi, tidak pernah dirubah. Itulah tanda bahwa itu metodologi yang disepakati semua ilmuwan untuk mengecek suatu karya ilmiah yang otentik itu seperti itu gitu loh. Buku sejarah, buku tentang sains ya, itu kalau tidak pernah terevisi dan terbukti kebenarannya oleh waktu ya, bukti itu mendapat pengakuan ya bahwa itu benar-benar original gitu loh. Makanya kenapa Al-Quran selalu mempertahankan original teksnya, itu bukan terjemahannya. Memang kalian umat terjemahan ya yang suka-suka merubahnya tanpa ada panduan original teksnya. Kalau Al-Quran jelas, siapapun yang mau merubahnya, bahkan seandainya di dunia ini semua kitab suci dibakar, semua habis, nggak ada kitab suci. Hanya Al-Quran yang bisa tercipta kembali menjadi sebuah kitab suci. Karena apa? Begitu banyak jutaan orang yang menghafalnya sampai titik komanya ya. Kayaknya itu ya asumsi ya, mengatakan bahwa kami umat terjemahan gitu loh. Kalau bicara tentang umat terjemahan, saya mau bertanya, apakah kalian semua menguasai bahasa Arab gitu ya? Nah, ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan gitu dalam bahasa Arab, kalau yang nggak tahu artinya kan di sebelahnya juga ada terjemahan kan? Selama ini juga yang disodorkan ke saya kalau menyodorkan ayat-ayat Al-Quran, terjemahannya juga yang dikasih gitu loh. Bedanya di mana ya? Sebuah kitab suci. Lah, ketahuan. Ya, sekarang sudah ketahuan. Ilmu ibu itu cuma cocokologi, ngawurologi, ngibolologi, ya, asumsiomologi. Itu Bu Uti. Ya, Ibu Uti bilang Yesus kembali kepada wujudnya sebagai roh karena Elohim itu adalah roh. Itu pernyataan Bu Uti, ya kan? Sedangkan Yesus terlahir sebagai daging dan mati sebagai daging, gitu, ya kan? Nah, setelah ditanya dagingnya itu sekarang di mana, Ibu Uti
ngomong tanpa dalil. Ini ketahuan sekali, Bu, ya. Ibu itu ngawur. Gitu ngomong tanpa ilmu ini, Ibu. Ya, mohon maaf saya harus mengatakan Ibu ini ngawur gitu loh. Ya, karena Ibu ngomong tanpa dalil. Gitu, ditanya daging Yesus, ya terserah dia lah, terserah dia lah. Ini kan nggak jelas ini dagingnya ini kemana gitu loh. Karena pada saat dia itu lahir, dia sebagai daging, mati juga sebagai daging, lalu dibangkitkan sebagai daging. Nah, ini Bu. Ketahuan Ibu ngawur ya, tanpa ilmu, ngomong tanpa dalil. Ya kan? Setelah ditanya dagingnya sekarang di mana, kemana, Ibu puyeng jadinya gitu kan. Halo MCK, MCK. Gimana mungkin Yesus itu tidak punya musuh ya? Semua nabi, semua utusan itu pasti mempunyai musuh. Itu kenapa diutus diturunkan sebuah utusan atau rasul ya. Yesus kalau nggak punya musuh, nggak mungkin ya dikejar-kejar disalib. Apa MCK ya? Ya nggak logis, nggak ilmiah debat kamu ya. Kamu itu ini bodoh tapi sok pura-pura pinter gitu loh ya. Otak kamu nggak nyampe untuk berlogika gitu loh ya. Hai Ripa. Jawab dulu di mana ayatnya bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah. Kamu jangan ngawur ngelantur ke Amerika segala macem. Ya, Muhammad Kici menanyakan ayatnya di mana Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Kapan waktunya dan tempatnya di mana? Itu jawab dulu, jangan lari-lari ke Amerika segala macam. Kalau memang Muhammad Kece memfitnah Al-Quran dengan pertanyaan itu, berarti ente harus bisa membuktikan fitnahannya di mana. Tunjukkan. Kalau memang ada di Al-Quran mengenai bahwa Muhammad itu menerima wahyu dari Allah, tunjukkan ayatnya. Kalau bisa menjawab, nah bisa dikatakan Muhammad Kece memfitnah. Mengenai teroris, apakah tidak melihat pemberitaan di media massa, di kepolisian, bahwa yang melakukan bom bunuh diri di gereja Santo di Surabaya itu kan berKTP Islam. Jadi tidak fitnah. Muhammad Kece hanya mengatakan yang sebenarnya sesuai berita-berita di TV dan di kepolisian. Begitu Ripa, tidak fitnah Muhammad Kece. Nah, kalau Muhammad Kece dianggap memfitnah, ya salah satunya contoh, tunjukkan ayatnya di mana Muhammad bin Abdullah menerima wahyu, menerima Al-Quran. Ayatnya yang mana yang ditunjukkan kepada Muhammad? Jawab itu saja dulu, tunjukkan ayatnya. Supaya Muhammad Kece itu bisa dibuktikan bahwa Muhammad Kece fitnah. Tunjukkan ayatnya, jawab ini ya, Ripa. Jangan ngalir ngidul ke Amerika dulu. Ini aja jawab, penting ini. Kalau tidak bisa menunjukkan ayatnya berarti ente yang fitnah, ente yang ngaco, ente yang tidak berilmu. Oke Ripa? Lagi-lagi kamu memperlihatkan kebodohanmu kepada umat. Jelas-jelas Allah nyatakan bahwa Muhammad Rasulullah dan dia adalah utusannya. Dan di sana Allah katakan, Allah menurunkan kitab kepadamu. Mu itu kamu pikir siapa? Kamu pikir mu itu kamu. Sebenarnya saya nggak mau meladeni kamu karena saya nggak mau ketularan goblok kamu. Saya nggak mau ketularan goblok kamu beneran. Kamu nggak layak debat. Kamu tidak punya argumen dan statement. Kamu adalah orang Kristen tapi tidak mampu membela agamamu Kristen karena kamu memang tidak paham Alkitabmu. Kamu nggak ngerti bagaimana perjanjian lama, apa yang ada di dalam perjanjian lama, apa yang ada di dalam kitab Mazmur. Kamu nggak paham. Bahkan kamu tidak tahu itu apa yang ada di dalam Matius, Lukas, Markus. Kamu nggak tahu.
Kamu hanya tahu sepotong-sepotong ayat bahasa Arab karena kamu pernah menjadi TKI dulu. Kamu membawa fitnah bahwa golongan kamilah orang Islam di Indonesia ini begitu begini, bahkan kamu sampai menfitnah bahwa Geraha Mu'alaf adalah orang yang ingin membunuh mereka pada murtadin. Apakah itu sudah terjadi? Apakah pernah terjadi hal itu? Kamu tukang fitnah, nama kamu itu sudah diketahui seluruh Indonesia. Kamu hanyalah tukang fitnah yang tidak layak diajak berdebat karena kamu tidak punya ilmu sama sekali. Kamu katakan nama ayah Nabi Muhammad, sekarang kamu katakan Nabi Muhammad yang tidak membawa Al-Quran. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan seorang anak kecil yang mengatakan bahwa dirinya tidak dilahirkan oleh ibunya. Saya tidak perlu menjawab hal itu. Saya tidak perlu menjawab ada orang gila yang mengatakan menunjuk orang lain gila sementara dia adalah gila. Saya tidak mau menjawab pertanyaan orang yang sedang bertelanjang namun mentertawakan orang yang memakai baju. Jadi saya tidak mau menjawab orang bodoh karena jujur terus terang kelas saya tinggi. Saya tidak layak berdebat dengan kamu. Ya, saya tidak mau membuang-buang waktu saya untuk merendahkan seorang muslimah berdebat dengan orang bodoh dan tolol seperti kamu. Kalau dengan Uti, saya sengaja, saya layani dia. Saya akan panjang ke depan dengan Tante Uti. Saya akan tekan kontrak dengan Tante Uti suatu saat dan saya akan live dengan dia. Saya sengaja ingin memperlihatkan kepada seluruh umat yang ada di Indonesia siapa yang mempelintir ayatnya, siapa yang mentafsir ayatnya. Saya akan lakukan itu. Oke, dengan kamu sorry, maaf. Saya memang harus sombong kepada kamu karena memang terlarang memberikan barang yang kudus, barang yang suci ke dalam mulut babi dan anjing. Mohon maaf. Saya tidak mau kamu membaca Al-Quran dengan mulutmu yang kotor itu ya. Maaf sekali. Karena apa? Yesus yang katakan, jangan berikan barang suci kepada mulut babi dan anjing, maka itu akan diinjak-injak. Kamu udah nginjak-injak Al-Quran dengan mengutip-ngutip Al-Quran, padahal tidak ada pembenaran Kristen di dalam Al-Quran. Oke? Lucu ya Rifa ini, dia apa-apa semua dalil-dalilnya yang dipakai justru dari Alkitab. Semua dalil-dalil, kalau saya tanya bagaimana keberadaan dia punya, selalu dia pakai Alkitab gitu loh. Saya menjadi bertanya-tanya apakah tidak ada dalil dari kitabnya sendiri yang bisa dia jadikan senjata gitu. Buntut-buntutnya selalu dari Alkitab. Anda tinggal jawab, jangan Anda balik. Kenapa saya tidak perlu jawab? Karena saya tidak pernah memberikan sebuah standar harus ada saksi TKP-nya baru bisa disebut sebuah kitab suci. Tidak. Ya. Kitab suci itu adalah firman Allah. Itu hak Allah. Dan saksi satu-satunya hanya Allah. Allah sang pemilik firman. Saksi satu-satunya. Nah, kenapa saya ajukan pertanyaan seperti itu? Karena Anda menjadikan standar bahwa harus ada saksi TKP-nya baru Anda bisa katakan itu adalah sebuah kitab suci. Baru satu ayat, baru roh Allah melayang-layang di atas air. Belum ke ayat yang lain, masih banyak ayat-ayat lain yang dimana juga di dalam Bible juga cacat saksi mata. Itu yang harus Anda pahami, Uti. Nah, tidak perlu saya jawab pertanyaan balik Anda karena saya tidak pernah menitik beratkan kesaksian ataupun saksi TKP sebagai standar bahwa baru bisa disebut kitab suci. Tapi Anda telah memberikan standar, menitik beratkan saksi TKP baru bisa ada saksi TKP-nya baru bisa disebut kitab suci. Makanya saya bertanya kepada Anda, silakan jawab kalau bisa. Tapi maaf, kitab suci itu standarnya harus seperti itu. Nah itu dia. Kalau kamu tidak memberikan standar ya itu asumsimu sendiri, maumu sendiri. Kamu buat aja lagi kitab suci sendiri, bisa kok. Karena tidak perlu ada saksi ya kamu buat aja sendiri gitu loh. Tetapi maaf, kitab suci itu lebih di atas segalanya, maha profesional, maha tinggi, maha agung, maha mulia. Ketika seorang presiden bekerja, dia bekerja dengan sangat profesionalitasnya, oke? Dia bekerja dengan sangat profesionalitas, oke? Dan ketika seorang pimpinan bekerja, dia akan profesinya itu sangat profesional, ya kan? Dia bekerja sangat profesional. Apalagi Tuhan, apalagi yang disebut maha agung, maha tinggi, maha mulia, dia harus lebih seperti itu, harus lebih tinggi. Tuhan kami sebelum dia datang, dia mengutus nabi-nabinya dulu. Sebelum dia datang, dia menubuatkan dirinya dulu. Dia mempersiapkannya ribuan tahun. Dia mengatakannya di depan para saksi. Dia mengumpulkan saksi-saksinya. Dia memberikan roh kepada nabi-nabinya. Dia berjalan dalam kurun
kurun waktu ribuan tahun menyuruh begitu banyak nabi berbicara hal yang sama, walaupun nabi itu tidak kenal satu sama lain. Sangat-sangat profesional. Jadi ketika dia sudah datang ke dunia, dia juga disaksikan oleh begitu banyak orang. Dia disaksikan dan dia membuktikannya. Ketika dia naik ke surga, dia pun begitu. Dia mengumpulkan semua pekerjaan itu profesional. Dia mengumpulkan orang untuk melihat saksinya. Itulah Tuhan yang benar. Profesional, maha agung, maha tinggi, maha mulia, maha kudus, tidak bisa terpikirkan kemuliaannya itu oleh pikiran manusia. Jadi ketika kamu bilang aku tidak menstandarkan pada konsep seperti itu, pada standar seperti itu, ya silakan saja kamu buka, kamu bikin ajaran sendiri, kamu bikin kitab, lalu kan sudah selesai. Karena tidak perlu bukti, tidak perlu saksi, tidak perlu apa-apa. Kamu sendiri bisa membuat kitab kalau begitu. Itu adalah standarmu sendiri, Pak Heri. Kamu sendiri yang membuat standar seperti itu. Tetapi maaf, standar firman Tuhan kami haruslah seperti itu, dan semua kualifikasi untuk menyatakan bahwa firman itu adalah benar sudah dipenuhi di kitab saya, gitu loh. Ibu Uti, kenapa VN saya di atas nggak dibuka? Ya kan? Ibu Uti bilang Elohim itu adalah roh, dan Yesus saat dibangkitkan, saat diangkat, kembali kepada wujudnya yang semula, yaitu roh, gitu kan? Nah, sedangkan Yesus itu lahir sebagai daging, mati sebagai daging, dikubur sebagai daging, dan diangkat sebagai daging. Gitu. Pertanyaannya adalah, dagingnya itu sekarang di mana? Gitu loh. Daging Yesus itu sekarang di mana, Bu Uti? Silahkan dijawab segokil mungkin, Bu Uti. Saya sudah pernah 2 kali memberikan ayat kepadamu. Kamu menantang saya menyatakan di mana ayat dalam kitab kamu mengatakan bahwa Musa ikut berperang. Saya sudah kasih, kamu diam, kamu abaikan. Yang kedua, kamu bertanya di mana ayat yang mengatakan bahwa ada selain Isa alaihissalam adalah wajihan atau terkemuka. Saya sudah kasih ayat bahwa Musa juga termasuk wajihan. Saya sudah memberikan 2 kali kesempatan kepada kamu untuk menjadi orang yang waras, tapi kamu menolak itu. Sekarang kamu bertanya lagi. Kamu tahukah bahwa kamu adalah orang yang seorang anak kecil yang mempertanyakan kepada ibunya dan membantah ibunya bahwa dia dilahirkan oleh ibunya. Itu kamu paham nggak? Oh, kamu nggak akan paham kayaknya. Tapi sengaja saya bicara ini biar orang lain yang mendengar ini yang paham. Dan saya terlarang untuk melawan orang yang gila. Saya terlarang melawan orang gila karena ketika orang gila kita lawan, kita akan sama-sama gila dengan orang itu. Oke? Dan ketika anjing menggonggong, lalu kita balas dengan gonggongan sama seperti anjing kita. Berarti kita adalah anjing juga. Ketika ada anjing menggigit kita, kita tidak perlu menggigit anjing itu untuk membalasnya. Mohon maaf, kamu cari lawan debat lain karena saya tidak layak berdebat dengan kamu. Karena saya lebih terhormat daripada kamu yang hanya menjadi orang yang bodoh dan dengan kebodohan kamu telah melintir-melintir ayat Al-Qur'an pembenaran Kristen, sementara orang tahu Kristen menolak Nabi Muhammad. Kristen menolak Nabi Muhammad. Kamu pikir Al-Quran datang dari Isa Al-Masih? Kamu pikir Al-Quran datang dari Nabi Musa? Itulah kebodohan kamu. Dan jangankan kamu, anak kecil saja bisa membuktikan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak perlu memberikan barang suci kepada kamu, tidak perlu membacakan ayat kepada kamu. Karena apa? Tidak boleh memberikan barang suci kepada anjing dan babi. Itu adalah perintah Yesus. Dan saya orang yang mengikuti Yesus. Beda dengan kalian. Kalian orang yang menentang Yesus. Ripa, kamu jangan ngaco. Menjawab itu tidak perlu melebar kemana-mana, Ripa. Mudah saja ketika Muhammad Kece menanyakan di mana ayatnya bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Tinggal tunjukkan ayatnya, jawab, tunjukkan ayatnya, nggak usah lari-lari kepada fitnah. Gak usah lari-lari kepada Alkitab. Jadi kamu ini menunjukkan kebodohan kamu. Orang bodoh itu orang yang tidak bisa menjelaskan pertanyaan, tidak bisa menjawab pertanyaan. Itulah orang bodoh. Ya, untuk membuktikan bahwa Muhammad Kece bodoh, apa yang ditanyakan Muhammad Kece, jawab. Orang pintar pasti bisa menjawab pertanyaan dengan jelas sesuai yang ditanyakan. Tidak ngawur kemana-mana. Nggak perlu dibahas Amerika, nggak perlu dibahas yang lain-lain.
Jawab saja pertanyaan Muhammad Kece. Ya, kalau memang ente benar bisa membuktikan kebenaran Al-Quran, jawab pertanyaan Muhammad Kece. Di mana ayatnya bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad? Silakan, ayat yang mana? Apakah semua ayat segebluk kepada Muhammad? Oke, jawab itu ya. Jamban, ya. Kamu pikir Al-Quran diturunkan buat siapa? Ya, setiap kitab suci itu, wahyu-wahyu yang dikumpulkan dalam kitab suci itu diturunkan kepada Rasulnya. Musa diturunkan Taurat. Terus maksud kamu mau diturunkan siapa Al-Quran? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Al-Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya? Di dalam Al-Quran, konteks-konteks atau konten nilai-nilai semua kitab suci itu terangkum di dalam Al-Quran. Ya, jadi kamu terlalu aduh, mulut kamu kayak jamban, sama sekali nggak ada logika kamu. Diskusi kayak sama kamu itu kayak jadi bodoh lagi ya. Jadi logika kita jadi turun anjlok ketika diskusi sama kamu. Yang dibahas itu adalah perbandingan sebuah kitab suci, sebuah agama itu diskusi seperti itu. Ya. Jelas-jelas Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Terus mau diturunkan kepada siapa? Ya, kamu mau potong ayat lagi kayak kemarin. Ya, An-Nisa 59. Kamu baca cuman sepatah dua patah. Pada ayat 5 surat An-Nisa 59 itu panjang. Ya, aduh, jamban. Kamu tuh nggak pantas sebenarnya diskusi. Kamu udah tua, tapi cara diskusi kamu, logika kamu anak TK, jamban. Ibu Uti, VN saya 2 VN nggak dibuka ya. Tolong dijawab singkat, padat, nggak pakai lama, dan dijawab segokil-gokilnya Bu Uti. Ya. Yesus terlahir sebagai daging, mati sebagai daging, dikubur sebagai daging, lalu dibangkitkan sebagai daging, Bu Uti. Ya, Ibu Uti bilang Yesus kembali kepada wujudnya yang semula, yaitu roh. Begitu, karena Bu Uti meyakini bahwasanya Elohim itu adalah roh gitu. Nah, sekarang Bu Uti, daging Yesus itu di mana? Gitu loh. Daging Yesus itu di mana, Bu? Sekarang silahkan dijawab, Bu. Sepertinya saya harus jawab ya, karena saya memang kelewatan ini VN-nya si Al Ayub ini, kelewatan. Saya nggak lihat, saya nggak buka, bukan karena nggak mau, tapi karena kelewatan. Tapi saya lihat dulu ya, apakah ada saya menjawab atau tidak. Nanti kalau tidak ada, akan saya jawab. Nah, saya pastikan Anda akan kelimpungan dengan standar Anda sendiri. Saya pastikan Anda sekakmat dengan standar Anda sendiri. Anda memberikan sebuah standar bahwa harus ada saksi mata. Iya dong, masa nggak Barulah ada? bisa disebut sebagai kitab suci, saksi TKP. Anda masih belum bisa jawab. Apakah Musa adalah saksi TKP-nya yang melihat roh Allah melayang-layang di atas air? Bagaimana Anda mau jawab itu adalah Musa, sementara Musa aja lahir kapan? Sedangkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa bumi masih kosong. Bagaimana Anda mau katakan bahwa Musa saksi TKP-nya? Bumi saja masih kosong. Roh Allah melayang-layang di atas air. Siapa saksi TKP-nya? Siapa saksi TKP-nya? Bisa jawab nggak? Nggak bisa, saya pastikan nggak bisa jawab. Itu pertama. Kedua, di saat Yesus dicobai oleh iblis, siapa saksi TKP-nya? Siapa saksi TKP-nya? Nggak ada. Karena yang ada pada saat itu hanya iblis dan Yesus. Siapa saksi TKP-nya yang lain yang menyaksikan? Nggak ada kan? Nggak ada. Jangan kamu tanya balik, karena saya tidak menjadikan saksi TKP sebagai standar. Berhubung kamu menjadikan saksi TKP sebagai standar, maka kamu harus jawab. Dan kalau kamu tidak bisa jawab, artinya Bible kamu juga bukan firman Tuhan menurut standar kamu. Saksi TKP Yesus itu dicobai oleh iblis, ya Yesus sendiri. Tapi masalahnya Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu yang menulis tentang kejadian Yesus yang dicobai oleh iblis itu, mereka masih bersama dengan Yesus. Sama semua.
Kejadian-kejadian itu, perkataan-perkataan Yesus itu dicatat oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mencatat kejadian-kejadian, perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Jadi ketika kamu mengatakan siapa saksi TKP Yesus dicobai iblis, ya waktu itu kan mereka belum direkrut. Tetapi masalahnya bisa dibuktikan karena Yesus bersama-sama dengan mereka. Ya tentu saja saksinya adalah Yesus dan Yesus menceritakan kepada mereka. Itu saja. Nah itu masalahnya yang ingin saya tekankan kepada Pak Heri. Ketika Pak Heri mengatakan bahwa Qurannya Pak Heri itu adalah firman Allah, siapa saksinya gitu loh. Ya boleh-boleh saja Pak Heri mengatakan itu adalah berasal dari Allah gitu loh. Tetapi siapa saksinya? Apakah Allah itu ada bersama-sama dengan Muhammad? Iya kan? Siapa yang lihat Allah bersama-sama dengan Muhammad? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Bahkan kuasa ilahi aja tidak punya gitu loh. Tidak ada bukti. Nah, kalau Yesus dia ada bukti. Kenapa? Karena murid-muridnya itu bersama-sama dengan dia. Perkataan-perkataan Yesus itu kan dicatat semua oleh para rasul. Gitu loh. Nah, saya pastikan Anda akan kelimpungan. Maaf, kalau kamu mengatakan seperti itu adalah perkataanmu sendiri. Karena nabimu sendiri mengatakan dia tidak punya itu. Dia juga sedang menunggu-nunggu. Maaf, kamu harus mendengar perkataan. Itu kan hadis kan? Itu cerita dari hadis. Tetapi perkataan di Al-Quran mengatakan bahwa dia sendiri mengaku dia tidak punya itu. Dan dia sedang menunggu-nunggu, oke? Maaf, ini ada yang kelewatan. Nah, saya pastikan Anda akan kelimpungan dengan standar Anda sendiri. Saya pastikan Anda sekakmat dengan standar Anda sendiri. Anda memberikan sebuah standar bahwa harus ada saksi mata. Barulah bisa disebut sebagai kitab suci, saksi TKP. Anda masih belum bisa jawab. Apakah Musa adalah saksi TKP-nya yang melihat roh Allah melayang-layang Oh, di ini atas sudah air? tadi ya. Oke. Ibu Uti, VN saya kenapa nggak dibuka, Bu? Daging Yesus itu sekarang ada di mana, Bu Uti? Tolong dijawab, Bu Uti. Saya sudah mulai puyeng ini, Bu. Nanti dijawab, sepertinya saya jawab juga ada di bawah ya. Loh, itu kan perkataan Tuhan. Kan aku udah bilang tadi, aku sudah mengatakan kepadamu, tidakkah dikau mendengar VN-ku? Aku sudah mengatakan kepada dikau, tidakkah dikau mendengar VN-ku? Musa mengetahuinya dari roh Allah yang ada dalam dirinya, yang dianugerahkan kepada dirinya. Roh hikmat, dia mempunyai hikmat, dia mempunyai visi, dan dia diberi pengetahuan tentang itu. Tetapi masalahnya, bisakah Musa, aku kan tadi bilang, bisakah Musa itu dipercaya kalau dia menerima roh hikmat itu? Ya bisa, karena dia punya hikmat itu, karena dia punya kuasa itu, karena dia punya mujizat itu. Itu dia, sudah ku jawab dengan terang beneran, tidak membuat aku mingkem, tidak, justru membuat kamu mingkem. Oke, ketika kamu mengatakan bahwa firman Tuhanmu itu adalah firman Allah, mana buktinya? Bukti keilahiannya, bukti mujizatnya yang dimiliki oleh nabimu itu tidak ada. Nah, ini dia bedanya dengan nabiku. Nabiku mengatakan bahwa nabiku memang menciptakan itu. Dia yang menulis surat, dia menulis kitab Kejadian itu. Tetapi pembuktian apakah tulisan itu benar atau tidak, ya itu dia menunjukkannya, dia punya kuasa itu, dia punya mujizat itu, dia bergaul akrab dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, ada kisah pertemuannya dengan Tuhan. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan kalau dia tidak tahu ketika Tuhan bergaul akrab dengan dia, ketika Tuhan sudah memberikan mujizat pengetahuan itu kepada dia, sampai sekecil-kecilnya dia tahu. Nah itu dia, buktinya adalah di pembuktian di dalam Musa itu sendiri. Musa membuktikan bahwa dia punya mujizat itu, Musa membuktikan bahwa dia punya visi misi itu, Musa membuktikan bahwa dia bergaul akrab dengan Elohim, Musa membuktikan bahwa dia bertemu langsung dengan Elohim, gitu loh. Sedangkan 10 perintah Allah hukum Taurat itu dia terima, bertemu dari atas puncak gunung, dia bertemu. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Musa hanya mengarang? Tidak, karena dia bergaul akrab dengan Tuhan dan dia ada buktinya, dia melihat Tuhan, dia bekerja sama dengan Tuhan, gitu loh. Ada buktinya dan dia punya mujizat. Nah sekarang kalau kamu mengatakan bahwa Muhammad menerima firman, nah sekarang buktinya mana? Apakah dia pernah bergaul akrab dengan Tuhanmu? Mana buktinya, gitu loh. Apakah dia mempunyai mujizat? Apakah seperti Musa? Tidak kan? Tidak
Tidak kan? Nah, itu pembuktiannya. Jadi jangan kamu bilang aku mingkem. Tidak bisa, kamu yang mingkem. Silahkan MCK, orang sudah tahu semua siapa kamu. Orang memilih, orang tahu mana yang kotoran, mana yang berlian, orang tahu. Kamu pikir orang bodoh seperti kamu? Enggak. Pertanyaan kamu terkait dengan bapak ayah Nabi Muhammad, Abdullah, itu sudah menjadi bumerang buat kamu. Berkali-kali kamu bertanya kepada saya, sudah 2 kali saya jawab. Tapi kamu tetap masih mempermalukan dirimu sendiri. Mohon maaf, saya bilang saya tidak layak berdebat dengan kamu, terlalu tinggi saya ini bagi kamu. Iya, karena gini, ketika saya melawan kamu berdebat ini, maka saya menjadikan diri saya adalah orang yang hina. Iya, aneh kamu ini. Kamu adalah Kristen yang menolak kenabian Nabi Muhammad, lalu mengambil Al-Quran sebagai pembenaran Kristen. Satu, sementara kami sah-sah saja menyelidiki kitab Injil dan Taurat yang ada, karena memang kami diperintahkan di dalam Al-Quran menyelidiki, bertanya kepada ahli kitab. Tapi bukan kalian Kristen ahli kitab, maka kami boleh menjadi ahli kitab. Kami boleh membaca kitab kalian, menyelidiki apa ajaran Yesus dan siapa Elohim, dan kami umat Islam menemukan semua itu. Lalu kamu, orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa, kemudian mengutak-atik, dan kamu dibangga-banggakan orang Kristen. Wajar orang Kristen membanggakan kamu. Tidak ada masalah ketuhanan yang mampu kamu bahas di sini, tidak ada. Kamu hanya sibuk bertanya, tapi kamu tidak mampu menjelaskan ketuhanan Yesus berdasarkan kitabmu sendiri. Tanpa saya jawab pun, orang-orang akan tahu di seluruh Indonesia ini bahwa Nabi Muhammad lah yang membawa Al-Quran. Dan kamu adalah orang yang kamu nggak nyampe otakmu ke situ, nggak layak kamu, bener. Kamu tidak mampu memahami ini. Karena memang kamu ada keterbelakangan dari segi saya psikologi, sepertinya kamu memiliki keterbelakangan mental. Ada sesuatu yang salah dengan jiwa kamu gitu. Pertama, kamu tidak malu dipermalukan, kamu bangga bahkan dipermalukan. Lalu kamu adalah orang yang tukang fitnah. Kamu memfitnah ke sana sini, memfitnah umat Islam, membunuh, sementara kamu hidup tenang, aman, tentram di Indonesia ini. Satu hal lagi, saya tetap berpikir bahwa saya tidak perlu melayani kamu, karena memang saya dilarang di Al-Quran untuk menjawab orang bodoh. Tapi kalau Tante Uti, saya tidak apa-apa, walaupun dia seperti itu saya akan menjawab dia terus. Karena apa? Dia masih mampu diajak bicara, dia masih mampu untuk seperti main bulu tangkis, lempar tangkap, enggak, masih bisa dia. Dan saya sengaja biar orang lain yang menilai siapa yang memelintir kitabnya sendiri, siapa yang menerjemahkan kitabnya sendiri. Tapi kalau sama kamu, mohon maaf, kamu tidak berkualitas, ya, kamu tidak berkualitas sama sekali. Sombong sekali ya si Rifa ini ya, kata-katanya seperti orang yang ada di atas angin gitu loh. Tetapi kenyataannya kalau dengan saya tak satu pun pertanyaan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, khususnya dengan pertanyaan yang seperti dengan Pak Heri tadi. Saya menanyakan bagaimana eksistensi ketuhanan dari Tuhannya itu, sampai sekarang dia tidak bisa jawab. Ibu Uti mau kemana? Dijawab Ibu Uti. Daging Yesus itu, jasad Yesus itu sekarang ada di mana, Bu? Kenapa Ketinggalan. Ibu lari? VN saya dibuka, Bu. Yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Karena di Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Quran. Tidak ada Muhammad SAW di Al-Quran. Jadi yang dimaksud Muhammad siapa? Yang Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah, atau Muhammad Toha, atau Muhammad bin Idris? Yang dimaksud Rasulullah itu, jelaskan dulu. Rasul Allah itu banyak. Musa, Isa, Rasul Allah. Ibrahim, Rasul Allah. Bukan hanya Muhammad. Ya. Jadi Muhammad anak siapa yang menjadi Rasul Allah itu? Coba jawab dan jelaskan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Ini logika loh. Bagaimana orang lain bisa percaya bahwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah?
Kalau di Al-Quran tidak tertulis nama Muhammad bin Abdullah. Orang bisa percaya Muhammad bin Abdullah Rasulullah kalau tertulis di Al-Quran. Orang percaya Isa ibnu Maryam utusan Allah karena tertulis di Al-Quran. Orang percaya bahwa Isa bin Maryam itu kalimatullah berasal dari Allah karena tertulis di Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 45. Jelas ayatnya ya, dalilnya jelas. Ali Imran ayat 45. Bahwa Isa ibnu Maryam kalimatullah, terkemuka dunia dan akhirat, dan orang yang didekatkan kepada Allah. Itu jelas ayatnya, dalilnya itu. Sementara kalian menjawab Muhammad kece tidak menunjukkan dalil, hanya menjawab dengan asumsi, pemikiran sendiri yang dipaksakan, diharuskan percaya sekalipun tidak tertulis di Al-Quran. Jadi Muhammad kece membantah untuk percaya kepada yang tidak jelas di Al-Quran. Itu ya. Jadi ente kalau nimbrung ya sekalian saya tag. Karena ente berbicara menyangkut dengan pembicaraan saya dengan si Ripa. Tunjukkan ayatnya kalau kalian pintar. Kalau kalian benar. Saya minta ditunjukkan ayat untuk memperkuat pembicaraan kalian. Oke? Makasih. Oke, berhubung Uti Watimena sudah sekakmat dengan standarnya sendiri dan saya harus buruan kembali kerja, maka saya akhiri dialog singkat saya dengan kesimpulan Uti Watimena memberikan sebuah standar saksi TKP. Ada saksi TKP baru bisa dia sebut sebagai firman Tuhan. Iya dong. Artinya standar ini menabuk mukanya sendiri. Karena apa? Di dalam dalil Bible justru banyak ayat yang cacat saksi TKP. Contoh, di dalam kitab Kejadian, di saat roh Allah melayang-layang di atas air, pada saat itu bumi masih kosong. Ini ayat cacat saksi TKP. Tidak ada, mustahil ada saksi TKP sedangkan bumi masih kosong. Dan Uti masih belum bisa jawab. Artinya apa? Menurut standar Uti, kitab Kejadian bukan firman Tuhan. Karena harus ada saksi TKP baru bisa disebut firman Tuhan. Nyatanya di dalam kitab Kejadian tidak ada saksi TKP. Bagaimana ada saksi TKP sedangkan bumi saja masih kosong? Oke? Sampai di sini dulu dialog singkat saya dengan Uti Watimena, si mulut longgar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam alaihim. Makanya Saya mau jawab ya. Ini si Harry katanya saya nggak bisa jawab. Sebetulnya kan pertanyaannya itu kan mana saksinya gitu loh. Memang di dalam Kejadian itu tidak ada saksi karena Musa juga belum datang. Cuma kan masalahnya yang memberikan kesaksian itu kan ada bersama Musa, itu masalahnya. Ya kan, Elohim ada bersama dengan Musa, bergaul akrab dengan Musa, hidup bersama Musa. Dia yang turun tangan membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir dan dia dikasih visi misi, dia dikasih kuasa ilahi. Itu buktinya bahwa walaupun Musa tidak lihat langsung, tetapi kan dia mendapatkan berita itu dari orang dari Tuhan yang Tuhannya itu eksis. Nah, itu maksud saya. Tuhannya ada bersama dia, bukti bahwa itu benar gitu loh. Dan begitu juga dengan kesaksian ketika iblis itu Yesus dicobai oleh iblis. Nah, Yesuslah yang memberikan kesaksian itu karena murid-muridnya dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya yang menulis itu bersama-sama dengan Yesus. Apa susahnya Yesus menceritakan kembali gitu loh. Karena itu saksinya adalah Yesus dan Yesus ada bersama-sama dengan dia gitu loh. Nah, kalau di Harry kan kejadiannya kan nggak begitu. Mengatakan bahwa kitabnya berdasarkan dari firman Tuhan, tetapi kan kejadiannya tidak seperti kejadian di kita gitu loh. Tuhannya tidak pernah ada bukti dia bersama-sama dengan Muhammad, tidak pernah. Tanda ilahinya pun juga tidak ada gitu loh. Itu yang menjadi titik beratnya.
Oke, berhubung Uti Watimena. Makanya saran saya ke seluruh umat Islam yang ada di sini, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Kita dilarang untuk menanggapi orang bodoh, itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, tapi bagi mereka yang memang bertanya dengan benar, maka kita jawab tidak apa-apa. Contoh seperti pendeta Lamsen atau yang lainnya. Tapi ketika ada orang yang keluar dari rumah sakit jiwa, lalu dia membuat statement yang ngaco dan ngawur gitu kan, jelas-jelas orang Kristen menolak kenabian Muhammad, lalu dia mengkait-kaitkan Kristen dengan Nabi Muhammad, itu adalah hal yang bodoh gitu. Jadi kita tidak perlu menjawab orang ini. Kalau saya pribadi, mohon maaf, saya tidak mau melayani orang ini karena saya sudah berkali-kali melayaninya dan dia sudah keinjak-injak sama saya. Itu ada videonya semua kok. Saya sudah berkali-kali menginjak dia, bahkan bukan cuma saya, semua orang Islam. Ustadz Zulkifli udah menginjak muka dia, Kang Al Ayubi sudah menginjak muka dia. Jadi bagi saya sudah cukup untuk memberitahukan kepada umat siapa dia sebenarnya. Klaim doang lari, Pak. Jawabnya. Jadi aku di sini habis kamu lama jawabnya. Jadi aku banyak jawab yang lain. Apalagi pertanyaanmu apa? Daging Yesus itu sudah tidak ada. Sejak awal juga dia itu adalah tubuh ilahi, tidak sama dengan kita. Daging tubuhnya itu telah berkuasa sendiri, tidak tahu bagaimana caranya kuasanya itu. Yang jelas Yesus sudah tidak ada lagi daging tubuh daging jasmaninya. Kalau kamu tanya kemana, jangan tanya padaku, tanya saja pada Tuhan. Tetapi pembuktiannya adalah Yesus itu sekarang sudah bukan seperti tubuh daging yang lama. Dia datang kepada Saulus itu dengan sinar yang menyala-nyala, membuat mata Saulus itu buta. Hanya suaranya yang dari langit yang berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Begitu juga nanti Yesus akan datang kepadamu dengan mengatakan, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Dia akan datang di awan-awan sana dalam tubuhnya yang mulia. Anak manusia itu akan datang di awan-awan. Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Kalau kamu mau tahu bagaimana tubuh Yesus yang sekarang, kamu baca aja di kitab Wahyu. Tapi bagaimana dia itu berubah, ya itu kan kuasa dia, gampang sekali gitu loh. Karena tubuhnya itu bukan tubuh jasmani seperti yang ini. Dia hanya mengambil kodrat seperti tubuh daging jasmani, tetapi aslinya tubuhnya itu adalah tubuh ilahi, ya kan? Karena jelas dia sendiri itu bukan berasal dari sperma. Bagaimana mungkin kamu menganggap yang begitu bukan tubuh ilahi? Iya kan? Jadi orang pinter itu bisa memudahkan yang sulit. Orang bodoh itu bisanya menyulitkan yang mudah. Pertanyaan Muhammad kece sangat mudah dan logika. Pertanyaan Muhammad kece gampang. Jawabannya, meminta ditunjukkan ayatnya, kalau ada tinggal tunjukkan. Kalau tidak ada, berarti Anda hanya mengada-ngada dusta. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh manusia di dunia, jangan percaya perkataan Ribka atau teman-temannya, karena mereka sedang berdusta, mereka sedang membohongi kalian untuk menyeret kalian ke neraka dengan kebohongan mereka.